Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita masih pada kesempatan kali ini masih pada PJJ. Ketemu lagi dengan Bu Sri Astuti, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengujian produk. Pada dasarnya, setiap produsen itu mengharapkan mereka menawarkan produk yang mampu memuaskan konsumennya, baik secara kualitas maupun packagingnya. Pada bab ini nanti kita akan mempelajari tata cara pengendalian produk agar menjadi produk yang diminati oleh konsumen dan berkualitas. Pengendalian produk melibatkan proses pengujian produk, pengendalian mutu, dan standarisasi produk. Pada dasarnya, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk. Tentu saja, setiap pengujian produk dilakukan oleh perusahaan adalah untuk menciptakan produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Lalu siapa yang melakukan pengujian produk tersebut? Pengujian produk dilakukan bekerjasama dengan peneliti independen atau dari perusahaan itu sendiri, dan bisa juga dilakukan dengan pemerintah. Hakikat pengujian produk. Mengapa perlu dilakukan pengujian produk? Pada dasarnya, dengan adanya pengujian produk, maka dapat diketahui keamanan, manfaat dari produk yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya pengujian produk dapat memberikan gambaran bahwa produk tersebut diminati oleh konsumen sehingga secara umum mampu menunjukkan tingkat selera atau pangsa pasar. Pengujian produk perlu mempertimbangkan aspek khasiat dan aspek keselamatan. Adapun tujuan pengujian produk antara lain adalah untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan spesifik regulasi dan dari sebuah produk. Kemudian memastikan bahwa produk sudah berjalan pada jalur yang semestinya melalui pembuktian demonstrasi produk. Juga untuk menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknis, dan kegiatan penjaminan mutu lainnya. Tujuan dari pengujian produk juga untuk menetapkan kesesuaian produk dengan pengguna akhir, membantu memecahkan permasalahan terkait dengan kendala produk, dan seterusnya. Kemudian kegunaan dari pengujian produk. Ada beberapa kegunaan dalam pengujian produk. Antara lain adalah produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Kenyataannya bahwa ketika sebuah perusahaan melakukan pengujian produk, itu artinya bahwa produk yang akan dipasarkan itu melalui beberapa tahapan pengujian yang melalui beberapa standar yang sudah ditentukan, sehingga akan memungkinkan produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen tersebut memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan produk pesaing. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan pastinya, karena harus dipantau kualitas dan keamanan dari produk tersebut, maka akan mampu memiliki tingkat kinerja dan kepuasan kepada pelanggan. Dapat mengkaji kelemahan dan kekuatan produk pesaing, menghemat biaya produksi, dapat mengukur efek penuaan pada kualitas produk dalam penyimpanan karena selalu terpantau, sehingga produk tersebut akan dapat diawasi tingkat penuaan sehingga tidak mengurangi kualitas dari produk tersebut. Kemudian dapat memberikan panduan pada peneliti mengembangkan produk baru dan peningkatan produk yang sudah ada. Dapat memberikan gambaran daya terima terhadap produk. Jadi tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut dapat kita pantau, dapat kita ketahui oleh produsen. Keuntungan pengujian produk. Ada beberapa keuntungan dalam pengujian produk bagi perusahaan, antara lain adalah menjajaki strategi pemasaran. Kita tahu bahwa di dalam melakukan pemasaran, sebuah perusahaan perlu melakukan berbagai trik, berbagai strategi untuk memenangkan pasar. Misalnya dengan melakukan segmentasi pasar untuk merekrut target pasar, kemudian memberikan umpan balik yang tidak terduga. Dengan adanya pengujian produk akan memungkinkan munculnya ide-ide baru yang datang dari konsumen, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan kualitas dari produk yang kita hasilkan.
Upaya mengatur strategi merek. Kita tahu bahwa di dalam pasar yang ada itu terdiri dari beberapa level. Ada pemimpin pasar dan seterusnya. Tentu saja merek-merek yang sudah memiliki posisi yang potensial di dalam masyarakat, di dalam pasar, itulah yang memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi. Yang keempat adalah membantu produsen mencermati kesalahan. Dengan adanya pengujian produk, pihak perusahaan akan mengetahui kekurangan dari produk yang kita tawarkan, sehingga dapat dengan mudah kita lakukan upgrade atau peningkatan dari kualitas barang tersebut. Pihak yang berperan dalam pengujian pasar. Ada beberapa pihak yang berperan dalam pengujian produk, antara lain adalah pemerintah. Tentu saja pemerintah harus mengeluarkan regulasi, kebijakan-kebijakan yang melindungi konsumen, atau barang yang dihasilkan oleh produsen harus sesuai dengan standar. Mungkin Anda kenal dengan istilah SNI, Standar Nasional Indonesia, terkait beberapa produk. Kemudian yang kedua adalah pihak yang berikutnya adalah produsen itu sendiri. Artinya bahwa perusahaan memiliki peneliti independen untuk melakukan pengujian produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah organisasi konsumen. Organisasi ini tentu saja adalah berusaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Karena itu, organisasi konsumen juga mampu melakukan pengujian produk agar kepentingan konsumen terkait kenyamanan, keselamatan dari produk yang digunakan oleh konsumen dapat dilindungi. Kemudian persyaratan di dalam pengujian produk. Pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar, sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama. Termasuk dalam hal berikut adalah produk yang harus disiapkan harus sama, kuesioner yang diajukan sama, samplingnya juga, metode preparasi dan tabulasi data yang dilakukan juga sama. Yang kedua adalah data normatif. Pada pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, sehingga memiliki sifat konsisten, jadi terus menerus dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk memiliki nilai. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan peneliti yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan pengujian produknya. Keempat, uji lingkungan nyata. Artinya adalah pengujian produk dilakukan oleh orang-orang yang berada pada lingkungan yang nantinya akan menggunakan produk yang kita hasilkan. Populasi sampling yang relevan merupakan variabel yang penting dalam pengujian produk. Karena itu, sampling harus berisi subsampling yang mencerminkan penggunaan dari produk tersebut. Variabel kritis itu adalah bahwa kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen. Artinya dan aspek keselamatan, kenyamanan, hal itu harus menjadi yang penting, yang urgen, harus dilakukan oleh perusahaan, karena itu menjadi kepentingan konsumen. Tindakan konservatif itu adalah rumusan produk kapan produk itu merek tadi, berkaitan dengan merek itu di pasar memiliki grade atau tingkatan-tingkatan. Ada produk yang memiliki pangsa pasar cukup bagus, untuk merek-merek yang memiliki kualitas yang cukup bagus, sehingga tidak perlu melakukan pengujian yang terlalu rumit karena sudah mendapatkan posisi yang cukup bagus. Berikutnya jenis-jenis pengujian produk. Pengujian lihat dan pegang. Pengujian ini digunakan untuk menguji aspek visual dan tekstur sebuah produk. Pada umumnya, pengujian ini dilakukan apabila suatu produk tidak melalui proses pengujian lebih lanjut. Yang kedua adalah uji penggunaan. Pada jenis penggunaan ini, konsumen akan diberikan sampel produk uji. Setelah penggunaan dalam periode waktu yang ditentukan, maka konsumen tersebut untuk melakukan penilaian. Metode pengujian produk. Ada beberapa metode dalam melakukan pengujian produk. Yang pertama adalah
Monadic testing adalah pengujian produk yang meminta setiap responden untuk mencoba satu produk dan kemudian mengisi daftar pertanyaan yang bersifat penilaian terhadap produk tersebut. Yang kedua adalah sequential monadic design, adalah model pengujian yang berurutan, artinya adalah desain pengujian produk yang meminta setiap responden untuk mencoba dua produk secara berurutan. Kemudian dia harus melakukan penilaian terhadap produk tersebut. Yang ketiga adalah paired comparison design, berarti ini adalah desain perbandingan berpasangan, adalah desain pengujian produk yang meminta konsumen untuk menilai dua produk dan menentukan produk mana yang lebih baik. Yang keempat adalah orthomonadic design, itu adalah melibatkan dua produk yang diuji oleh setiap responden. Produk yang diuji satu persatu pada produk yang pertama penilaian berdasarkan pengukuran Moody's monadik, sedangkan produk yang kedua penilaian berdasarkan preferensi baik secara keseluruhan maupun atribut tertentu. Demikian pada kesempatan kali ini. Selanjutnya Anda bisa mengerjakan tugasnya. Ini jangan lupa mengisi absennya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.